Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu, yaitu dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan itu diatur dalam KUHP, pasalnya 372, 374 KUHP. Mungkin hari Senin kita akan layangkan surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Siap-siap aja, ditangkap, dijemput, oke? Konflik berkepanjangan antara pengusaha asal India Sanjay dengan mantan kuasa hukumnya Elsa Sharif terkait belum dikembalikannya dana titipan senilai 55 miliar yang menyeret nama pengacara Farhad Abbas sampai kini masih menuai banyak perhatian publik. Kabar terkini, Sanjay menggandeng pengacara Deolipa Yumara untuk membantunya meminta dana yang dititipkan Sanjay ke Elsa, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas. Deolipa yang sudah mengantongi surat dan dokumen mengenai bukti yang menunjukkan jika dana keluarga Sanjay benar-benar dititipkan ke Elsa akan melayangkan surat permintaan agar yang bersangkutan berkenan memberikan dana titipan tersebut. Lantas, akankah Deolipa akan menempuh jalur hukum atas dugaan penggelapan? Kita minta uang keluarga ini, uang yang dititipkan dikembalikan. Itu harapannya begitu, makanya kita akan bikin surat dulu, surat permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, kalau itu tidak digubris, kita baru melakukan langkah-langkah yang sifatnya hukum, berupa teguran hukum, yaitu somasi pertama, teguran hukum pertama, kita minta uangnya dikembalikan juga dengan jangka waktu. Kalau somasi pertama tidak digubris juga, kita masuk ke somasi kedua, teguran hukum kedua, yaitu minta uangnya dikembalikan juga. Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu, yaitu dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan itu diatur dalam KUHP, pasalnya 372, 374 KUHP. Jadi kita akan tetap berada pada alur-alurnya, alur prosesnya, alur hukumnya bagaimana. Kalau uang pribadi dari rekening pribadi, ya berarti kan uang titipan, apalagi sudah didokumentasikan dengan surat-surat uang titipan. Nah, kalau dari perusahaan kan beda. Perusahaan tentunya diserahkan kepada pengacara, tapi kan perusahaan tidak sama sekali menyerahkan uang tersebut. Jadi yang menyerahkan kan adalah pribadi atau keluarga inti. Jadi ini dianggap sebagai uang titipan. Jadi dalam konteks ini saya tetap beranggapan ini adalah uang pribadi keluarga besar berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan kemudian berdasarkan bukti-bukti transfer yang ada. Ya, buktinya sudah lengkap, menceritakan suatu kejadian dan keadaan, baik secara kondisional, keadaan-keadaan tindakan biasa maupun keadaan-keadaan proses hukum. Termasuk juga keadaan-keadaan perbankan di mana ada bukti-bukti transfer, ada cerita-cerita penyerahan uang segala macam begitu kan, baik cash maupun transfer itu sudah ada semua dan kronologis juga sudah lengkap. Jadi saya rasa ini sudah cukup bisa menceritakan suatu keadaan di mana memang adanya uang titipan yang diserahkan. Apalagi sudah ada pengakuan juga. Mungkin hari Senin kita akan layangkan surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Karena ini bukan utang piutang, tentunya pemberian juga berdasarkan kerelaan begitu dari Pak Sanjay kepada para UMKM itu. Dengan catatan semua dokumentasinya ada gitu. Seperti itu. Jadi harapannya itu selesai, di UMKM selesai, di keluarga besar Pak Sanjay selesai, di mantan kuasa hukumnya juga selesai. Jadi semua berjalan secara baik. Sementara di sisi lain, Farhad Abbas yang dalam polemik ini mengaku sebagai kuasa hukum Elsa Sharif membantah pernyataan Sanjay dan koleganya. Menurutnya, apa yang diterimanya dari Sanjay pada tahun 2019 merupakan fee lawyer, mengingat perkara yang ditanganinya mencapai nilai triliunan.
Tidak itu saja, Farhat juga dalam berbagai kesempatan menyebut jika bisnis usaha Sanjay merupakan investasi bodong dan banyak yang menjadi korban pengusaha asal India tersebut. Pernyataan Farhat berbanding terbalik dengan Deolipa yang kini resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum Sanjay dan keluarganya. Loh, itu kan jasa lawyer kan ada undang-undang advokat. Ya kalau memang dia misalnya bayar kebesaran tinggal dia gugat aja, dia minta kembali, selesai. Bukan bilang titipan-titipan. Titipan apa? Emang jasa titipan? Ya udahlah nggak pantas si Sanjay ngomong kayak gitu. Itu Elsa Sharif nggak pernah nerima uang dari Sanjay. Dia hanya transaksi jasa lawyer ke istrinya. Kemudian dari orang perorangan ada kontrak-kontraknya. Dikalikan aja satu perkara 5 miliar kali 10, 50 miliar kan wajar. Sedangkan nilai perkara ini kan 1,7 triliun, ya kan? Dan itu sudah 5 tahun lalu, apalagi? Masa main lapor-lapor polisi, pengacara membantu. Kalau dia cabut, dia kerjanya dikit ya siapa suruh cabut? Siapa suruh bayar di muka kan kira-kira seperti itu. Ya kan? Tinggal buat aja, nanti kan terbukti mana kontraknya, mana perjanjiannya. Lo harus pakai demo, pakai ormas, pakai apa, udahlah. Tujuannya apa kan? Dia kan mulai ketakutan karena member udah mengetahui bahwa urusannya bukan dia. Kan sebenarnya simpel yang perkara, dia ngaku itu adalah slot iklan. Sebenarnya dia ngajak member, lu udah beli iklan kalau nagih reward lagi, kan gitu. Karena kalau memang ini benar investasi, berarti dia bohong, nipu, membohongin pejabat dan hakim. Dan bisa diproses lagi, ya silakan tangkap, proses lagi. Buktikan itu ada penipuannya ya, Farhat Abbas yang ngomong. Takut dia ditahankan, keluarganya juga khawatir. Akhirnya mereka bersepakat memberikan uang titipan sebesar 55 miliar kepada salah seorang pengacaranya terdahulu, mantan pengacaranya ya, untuk dititipkan, nilainya sekitar 57 miliar. Begitu. Nah, ketika semua keadaan sudah bersih dan seperti sedia kala, kemudian Pak Sanjay juga bermaksud meminta kembali uang titipan yang ada di mantan pengacaranya. Gitu sebesar 57 miliar tadi. Jadi beliau kemudian menggunakan kami kuasa hukum untuk membantu dalam hal hukum maupun dalam hal pribadi untuk menagihkan atau meminta kembali uang yang ada di pihak ketiga sebesar 57 miliar yaitu di pengacara terdahulu. Jadi itu dia nanti akan dikerjakan. Mudah-mudahan dengan permintaan yang dan niat baik, kemudian uang tersebut bisa dikembalikan menjadi uangnya Pak Sanjay kembali, uangnya keluarga besarnya kembali. Ini mungkin simpang siur ya, karena mungkin belum terus terangnya Pak Sanjay tentang keadaan semula karena dia kan baru selesai ketakutan tadi kan karena di sini. Jadi dia sekarang sudah segar, sudah sadar, sudah paham dan kemudian dia menyampaikan. Dan memang ada dokumen-dokumen baik dokumen-dokumen transfer kepada pengacara terdahulu, kemudian dokumen-dokumen mengenai pernyataan bahwasanya ini uang titipan. Jadi ada pernyataan para pihak yang menyatakan ini adalah uang yang dititipkan dengan tanda tangan keluarga begitu. Jadi itu yang sudah kita analisa, dokumennya ada. Jadi ini disebut sebagai uang titipan. Kalau yang namanya uang titipan itu ketika dititipkan disimpan, ketika diminta dikembalikan dikembalikan. Konflik dana titipan yang menyeret sejumlah UMKM yang dimotori oleh Andi sebagai koordinator berujung saling lapor. Farhat Abbas bahkan menyebut jika dalam waktu dekat Andi dan teman-temannya akan dipanggil usai sebelumnya dilaporkan balik oleh Farhat maupun Elsa Sharif. Seperti diketahui, Andi dan member UMKM berulang kali menyambangi kediaman Elsa Sharif, bahkan terbaru menggelar aksi demo. Tuntutan mereka ialah meminta dana titipan segera dikembalikan. Lantas apa reaksi Farhat Abbas terkait desakan tersebut? Udah Ibu Elsa itu melaporkan Andi dan kawan-kawan, Andi, Mia dengan Rita yang datang ke rumahnya, yang demo malam-malam, dia kena serangan jantung. Ya itu buat laporan. Tapi kan mereka laporin saya, seolah-olah saya berbohong, bener. Udah siap-siap aja. Siap-siap aja, ditangkap, dijemput, oke? Kalau nggak ada jalan keluar ya siap-siap aja ya Bu Elsa, Farhat Abbas, dan Bapak Fidi Galenso Sharif. Siap-siap aja, kami akan terus bersuara dari pihak UMKM untuk ke pemerintah. Kemudian yang kedua dari pihak Pak Sanjay juga, ya kami juga mendesak ya untuk melakukan pelaporan secara hukum. Karena kenapa kami yang mendesak? Karena
sudah sangat jelas bahwa ini adalah dana kami, dana UMKM. Kami sangat sayangkan sekali Ibu Elsa Syarif harus selalu berpikir dengan cara-cara yang sangat rumit gitu loh. Apa salahnya sih diselesaikan sebelum di meja hijau? Karena kalau di meja hijau kami sayangkan juga nanti Ibu Elsa yang kelabakan, ya lebih susah lagi ya, karena negara kita ini kan negara hukum. Dan Anda kalau nggak mengembalikan dana yang namanya dana titipan, tentu kena aturan hukum juga dong, ya. Bisa jadi pasal penipuan, pasal penggelapan, dan pasal TPPU. Bahkan yang lainnya bisa jadi, ya, bisa jadi. Apalagi pernyataan Ibu Elsa Syarif di media kemarin menyatakan bahwa dana itu digunakan, ya, sampai-sampai bisa merubah BAP, ya, sampai-sampai penyidik bisa melakukan penyidikan di kantornya, ya, dibantu oleh Farhad. Nah, ini ada apa? Kami malah curiga Farhad ini makelar kasus nih orang nih, ya. Yang saya berikan 55M, ya kalau saya mau lihat etika baik adalah datang bicarakan masalah 55M itu yang diberikan gitu toh. Tapi kalau orangnya tidak datang, ya saya lihat itu bukan tidak ada etika baik lah. Buktikan. Terakhirnya sekali lagi katakan buktikan. Mau bicara apapun harus ada bukti. Kayak saya bilang saya gelar buktikan. Kalau siapapun bisa bicara, siapapun yang bisa omong, tapi buktinya di mana itu yang saya undang, makanya untuk buktikan itu seluruhnya. Tadi aja saya minta buktinya sesuatu, dia bilang dia cuma terima sekian aja, saya minta bukti secara tertulis, secara saya ambil aja tidak boleh kok. Jadi ya kembali lagi ini negara hukum kok, negara hukum kan lihatnya bukti. Saya dapat informasi kemarin Bu Elsa berkomunikasi, saya katakan dia bilang ada UMKM datang ke sini. Itu bukan UMKM Ibu Elsa, itu adalah orang-orang yang ditipu, ya, yang beli slot iklan ya. Kalau udah beli slot iklan nggak bisa minta kembali. Kalau mereka mengatakan itu adalah investasi, berarti India itu bohong. Karena dalam putusan pengadilan mengatakan bahwa uang itu adalah pembelian slot. Sanjay yang merupakan pengusaha asal India yang juga salah satu pimpinan perusahaan Come & Come yang bergerak di bidang pelayanan jasa iklan dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya bebas, kehormatan dan semua yang melekat padanya harus segera dikembalikan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menjadi bukti jika Sanjay dan perusahaannya legal dan tidak ada penyimpangan berkedok investasi sebagaimana yang selama ini dituduhkan kepadanya. Menanggapi isu tersebut, kuasa hukum Sanjay memberikan dokumen dan surat-surat yang menunjukkan jika Sanjay bersih dari segala tuduhan. Dan berikut sedikit profil perusahaan yang dikelola oleh Sanjay. Sanjay ini punya perusahaan Come & Come ya. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan jasa, yaitu penampilan iklan dalam aplikasi, iklan-iklan masyarakat, iklan-iklan usaha dalam aplikasi yang dibuat oleh perusahaannya Pak Sanjay ya. Jadi setiap penampilan iklan itu ada bayar jasa namanya, jasa pemasangan itu ada bayar jasa. Nah, berjalannya waktu ada sekian ribu pihak UMKM yang kemudian membayarkan jasa iklan di perusahaannya Pak Sanjay ini ya, dengan aplikasinya ya, sehingga kemudian berkembanglah ini perusahaan. Berjalannya waktu lagi si Pak Sanjay itu kemudian ditangkap oleh Polda Jawa Timur ya, Polda Jawa Timur. Karena apa? Karena diduga melakukan perdagangan yang sifatnya ilegal. Akhirnya dia ditahan berdasarkan laporan laporan pendapatan tipe A dari Polda Jawa Timur, ditahan dan diproses hukum sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Jawa Timur di Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya. Ternyata Pak Sanjay ini dibebaskan oleh pengadilan, oleh majelis hakim karena memang tidak terbukti melakukan sebagaimana yang diduga atau yang dipersangkakan atau yang didakwakan oleh penegak hukum baik polisi maupun jaksa. Jadi dia dibebaskan karena tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan tindak pidana. Jadi Pak Sanjay kemudian dibebaskan. Nah, artinya bebas demi hukum, kemudian semua barang-barang yang disita dan uang disita dikembalikan. Tapi belum sampai itu berproses, kemudian ada kasasi karena putusannya bebas murni, makanya ada kasasi. Jaksa kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sampai di Mahkamah Agung kemudian diputus juga bahwasanya Pak Sanjay ini tidak bersalah. Akhirnya
Pak Sanjay dibebaskan dalam posisi tidak bersalah. Jadi ini adalah satu posisi di mana satu orang yang diduga melakukan pidana ternyata tidak melakukan pidana. Jadi Pak Sanjay ini bebas demi hukum. Nah, putusan pengadilan ini ada putusan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Jadi nomornya ada ya, kalau putusan pengadilan tingkat pertama nomornya 836 Pitsus 2020 PN Surabaya, di mana Pak Sanjay kemudian dibebaskan demi hukum, bebas murni, tidak bersalah dan nama baiknya harus dipulihkan. Kemudian putusan Mahkamah Agung sama juga menolak kasasi jaksa yang di Jawa Timur dan tetap meminta supaya Sanjay dibebaskan demi hukum, sehingga dua putusan tadi, apalagi sudah inkrah nih yang Mahkamah Agung, berarti Pak Sanjay memang tidak bersalah dalam hal ini. Jadi ada putusan yang menyatakan Pak Sanjay memang tidak bersalah, jadi harus dilepaskan. Ini Mahkamah Agung putusannya nomor 433K Pitsus 2021 Mahkamah Agung. Jadi Pak Sanjay ini murni kemudian adalah orang baik-baik yang dianggap tidak bersalah oleh hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.